Setibanya di lokasi, langkah Yanlang dan Seol Yeon terhenti seketika. Mata mereka membelalak, terpaku pada pemandangan yang mengerikan di depan mereka. Tubuh-tubuh terkapar tak berdaya, sebagian berdarah, sebagian tak bergerak. Udara terasa berat, dipenuhi bau logam dan debu. Di hadapan mereka, berdiri sekerombol orang bertopeng, memegang pedang yang masih meneteskan darah. Seol Yeon menggeleng pelan, matanya bergetar. Mereka sangat kejam, bisiknya penuh ngeri. Salah satu dari orang bertopeng itu menoleh, suaranya datar namun tajam. Masih ada yang datang rupanya, tiba-tiba ia terdiam, matanya menyorot penuh keraguan. Sebentar, ucapnya pelan, tatapannya mengarah pada rambut terang yang menyala di bawah cahaya. Seketika, raut wajahnya berubah, marah, penuh dendam. Gaya dan warna rambut itu, kalian dari keluarga utama Seol. Seorang bertopeng lainnya menyela dengan geram, keluarga utama, jadi, mereka bagian dari keluarga Seol Leon yang menghancurkan kita. Pemimpin bertopeng itu mengangkat pedangnya perlahan, tatapan membara. Bagus, aku akan menghancurkan kalian sepenuhnya, sama seperti korban-korban ini. Di tengah ketegangan itu, suara lembut dan getir terdengar. Yanlang, yang kini terlihat muram, menatap Seol Yeon dengan penuh tanya. Bibi, apa Seol Leon menundukkan keluarga lainnya seperti ini, dengan membunuh orang-orang? Seol Yeon menghela napas, matanya tajam, suaranya mantap. Tidak, dia datang sendirian, mengalahkan mereka dengan tangan kosong, tanpa senjata. Tapi, tidak ada satupun yang mati. Suasana hening sejenak, Yanlang mengepalkan tangannya, ekspresinya berubah dingin. Sejujurnya, aku tidak peduli dengan apa yang terjadi sebelumnya. Karena aku juga membenci orang-orang di keluarga ini. Tapi ini sudah keterlaluan. Tiba-tiba, Yanlang berlari menuju ke arah sekelompok orang bertopeng itu. Seol Yeon berteriak, Yanlang, tetapi Yanlang sudah maju dan mengayunkan tangannya. Seorang pria bertopeng menebaskan pedangnya ke arah Yanlang dan berkata, beraninya kau. Namun, sebelum pedang itu sempat menyentuhnya, kepala tangan Yanlang bertabrakan dengan pedang musuhnya. Dalam hati, musuhnya terkejut dan bergumam, dia menghalau pedang dengan tangan kosong. Tiba-tiba, musuh itu terpental ke belakang akibat serangan tersebut, jatuh dan terjatuh bersama kedua temannya. Yang lain yang menyaksikan kejadian itu pun terkejut dan berkata, apa-apaan itu, dia berhasil menyerang dua orang sekaligus. Yanlang tidak berhenti di situ, dengan cepat, ia mengarahkan pandangannya ke arah mereka dan melompat, menendang kedua musuh itu sehingga mereka terjatuh ke belakang. Seol Yeon yang menyaksikan semua itu dari kejauhan terkejut dan bergumam, Yanlang, semakin kuat, jauh lebih kuat dibandingkan saat tinggal di sini. Pelatihan seperti apa yang dia terima di bawah bimbingan Kim Jo-yuk, aku tidak tahu kenapa tiba-tiba dia datang dan bilang ingin melihat relik suci. Seol Yeon melangkah maju dengan tekad membara, menyerang musuh-musuh di sekitarnya tanpa ragu. Ia bergumam, setelah masalah ini selesai, aku harus mempromosikannya sesuai rencana awal. Sementara itu, di sisi lain, putri pertama keluarga Seol, Seol Irin, bersama putri kedua, Seol Fei, menghadapi serangan mendadak dari musuh yang tampaknya berasal dari keluarga lain. Wajah mereka penuh kelelahan dan keputusasaan. Dalam hati, Irin berpikir, semua hancur tanpa perlawanan. Mereka menyerang secara tiba-tiba, memanfaatkan kekosongan posisi kepala keluarga Seol. Para tetua berhasil mengungsi, sementara kami harus menahan waktu, tapi Fei sudah tidak mampu lagi melawan. Aku tidak mau mati seperti ini. Tiba-tiba, musuh di hadapan Irin dan Fei dihantam oleh Yanlang dengan cepat. Seol Yeon juga segera menyusul, menyerang musuh yang tersisa. Yanlang berbalik dan berkata, pasti banyak yang ingin kalian sampaikan, tapi ayo kita kalahkan para penyerang itu terlebih dahulu. Fei yang matanya mulai berkaca-kaca menatap Yanlang lalu berkata, baik. Irin mengangguk sambil mengayunkan tangannya ke arah musuh. Dua orang terkuat di keluarga Seol datang untuk menyelamatkan kita. Aku jadi merasa lebih aman. Dengan semangat yang berkobar, Irin meninju musuh di depannya hingga terpental. Sementara Fei menghunus pedangnya dan dengan cepat menebas dua musuh yang menghadangnya. Tiba-tiba, seseorang muncul dari arah Fei dan menghunuskan pedangnya. Yanlang dengan cepat melompat dan menginjak kepala musuh tersebut, membuatnya terjatuh. Yanlang segera berlari ke arah Fei dan bertanya dengan khawatir, kau baik-baik saja, Fei anu kakak? Fei mengangguk sambil tersenyum, iya, terima kasih. Tiba-tiba, seorang musuh yang masih berdiri mengarahkan perhatiannya kepada bawahannya dan berteriak, kenapa diam saja? Kenapa kalian malah takut? Dia memegang kepala salah satu anak buahnya yang tampak ragu, kau tidak mau bertarung dan hanya menonton saja? Anak buah itu menjawab dengan suara lembut, maaf. Musuh itu menatapnya dengan tajam dan berkata, karena kalian ragu-ragu seperti ini, mereka jadi bersemangat dan berani menantang kita. Tiba-tiba, orang itu langsung mengayunkan pedangnya dan memotong kepala bawahannya di hadapan mereka semua. Seol Yeon menatap tajam ke arah pria bertopeng berbadan besar itu, dengan nada yakin, ia berkata, meskipun dia memakai penutup wajah, aku tahu siapa dia, gaya bertarung, tubuh besar itu, dia adalah Jai Huang, kepala keluarga jamu.
Tiba-tiba, pria itu tertawa pelan, lalu melepas topengnya. Sialan, percuma saja menyembunyikan wajah. Ya, kau benar. Aku adalah Jai Huang, kepala keluarga jamu. Tatapan para murid Seol langsung tegang. Jai Huang melanjutkan dengan suara lantang, kalian pasti sudah sadar, semua penyerang di sini berasal dari keluarga jamu. Kami berkumpul bukan tanpa alasan. Tujuan kami jelas, merebut kembali posisi puncak sebagai keluarga nomor 1 di China. Yanlang maju selangkah dengan ekspresi geram. Tapi kalian bukan hanya berkumpul, kalian membunuh orang-orang dan menghancurkan segalanya. Jai Huang membalas dengan santai, kami hanya membalas apa yang dilakukan kepala keluarga kalian sebelumnya. Apa kalian keberatan? Ia lalu menatap mereka satu persatu, lalu mengangkat dagunya dengan sombong. Tapi, aku akan memberimu tawaran, karena kalian terlihat cukup kuat dan punya tekad. Kalau kalian semua bersedia menjadi budak keluarga kami, maka serangan ini akan kami hentikan, dan kami akan pergi. Mendengar tawaran itu, Yanlang mengepalkan tinjunya, lalu maju selangkah dengan ekspresi kesal. Apakah kau tidak malu? Katanya tajam. Selama ini kalian tidak pernah berani datang ke sini karena takut pada kepala keluarga Seul. Enyalah, dasar botak. Jai Huang tertawa kecil, dingin dan penuh ejekan. Dasar berdebah sombong, ucapnya. Ya, memang benar. Selama ini kami ditahan oleh kepala keluarga kalian. Tapi sekarang, keluarga Seul bukan lagi siapa-siapa. Dengan penuh emosi, Jai Huang melancarkan sebuah serangan kuat dengan tinjunya sambil berteriak, tanpa keluarga, kalian bukan apa-apa. Namun sebelum pukulannya sampai, Seol Yeon tersenyum kecil dan berkata dengan nada tenang tapi menusuk, dasar bodoh, anak itu jauh lebih kuat dari kepala keluarga sebelumnya. Dalam sekejap, tanpa disadari, Yanlang sudah berada tepat di belakang Jai Huang, napasnya tenang, tapi tatapannya tajam. Beberapa detik sebelum Jai Huang melancarkan pukulannya, Yanlang juga sudah bergerak. Dalam hatinya, ia bergumam bingung, hah, apa-apaan ini, lawanku, berhenti, bukan, dia hanya terlihat sangat lambat. Matanya fokus menatap gerakan Jai Huang, dan ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami. Dulu aku memang bisa membaca gerakan lawan sampai batas tertentu, tapi, tidak sedetail ini. Apa ini hasil dari pelatihanku dengan Kim Joyu? Luar biasa. Dalam satu gerakan mulus dan cepat, Yanlang sudah menembus pertahanan Jai Huang. Tubuh besar itu terhuyung, lalu terjatuh keras ke tanah. Debu mengepul. Kembali ke masa sekarang, para anak buah Jai Huang terdiam sejenak. Lalu salah satu dari mereka berteriak panik, kepala keluarga kalah. Yang lain menimpali dengan panik, kalau begitu, semuanya mundur. Dalam sekejap, para anggota keluarga jamu berlarian, kabur ke segala arah tanpa tujuan. Kekalahan pemimpinnya membuat mereka gentar. Sementara itu, Yanlang berdiri tegak sambil mengepalkan tinjunya. Ia menatap punggung orang-orang yang lari itu dengan kesal. Dasar para berdebah, gerutunya, mereka kabur karena tahu gak akan bisa menang. Lalu, ia berbalik dan menoleh ke arah Irin dan Fei. Kak Irin, Kak Fei, ayo kita keluar dan bantu anggota keluarga yang pingsan. Irin mengangguk, iya. Beberapa langkah setelah itu, Irin menoleh ke arah Seol Yeon dan berkata dengan tulus, Bibi, kurasa aku tahu kenapa Bibi merekomendasikan Yanlang sebagai calon kepala keluarga. Dia tersenyum kecil, lalu melanjutkan, aku setuju, jika Yanlang diangkat menjadi kepala keluarga. Lalu, Irin melanjutkan sambil menoleh ke belakang dan menunjuk Faye yang berdiri tak jauh darinya. Pasti Faye juga punya pendapat yang sama denganku. Faye mengangguk pelan, wajahnya serius tapi matanya menunjukkan rasa hormat. Benar, ucapnya tegas, aku juga setuju kalau Yanlang jadi kepala keluarga. Seol Yeon memandang keduanya, lalu menatap Yanlang yang sedang membantu seorang anggota keluarga yang terluka. Senyum kecil muncul di wajahnya. Baiklah, katanya lembut namun penuh makna. Kalau begitu, mulai hari ini, kita persiapkan semuanya. Sementara Yanlang sibuk membantu anggota keluarga yang masih hidup dari peperangan itu. Beberapa saat kemudian, di sebuah daratan luas yang diselimuti es, angin dingin berhembus pelan. Seol Yeon berjalan di depan, menunjuk arah di antara tumpukan salju, sementara Yanlang mengikuti dari belakang. Ia memandangi sekeliling dengan heran. Tempat apa ini? Ini bukan di dalam ruangan, tanyanya sambil menyipitkan mata menahan cahaya pantulan salju. Seol Yeon menoleh sambil tersenyum tipis. Pasti kau baru pertama kali datang ke sini, ya, ucapnya. Tempat ini adalah ruang konstelasi, tempat relik suci keluarga Seol disimpan. Ladang bersalju ini adalah pelindung turun-temurun. Hanya keluarga Seol yang bisa masuk dan menjaga tempat ini. Yanlang mengangguk pelan, rupanya begitu. Seol Yeon melangkah ke titik tertentu dan berlutut. Dengan gerakan hati-hati, ia menyibak salju tebal di bawahnya hingga tampak sebuah kotak tua. Ia mengangkatnya, lalu membuka perlahan. Inilah relik suci konstelasi raja di dalam salju, katanya sambil menunjukkan isi kotak. Yanlang menatap ke dalam, matanya membelalak sedikit. Ini, kelihatannya seperti sarung tangan biasa, ucapnya, meskipun dalam hati pikirannya sudah berputar. Apa aku bisa secepat Choi Arin kalau punya relik suci ini? Batinnya, kalau kekuatanku terus bertambah, Kim Joyu pasti akan lebih sering membimbingku, dan aku bisa terus berada di kelas khusus bersamanya.
Seo Yeon memperhatikan ekspresi Yanlang yang mulai kemerahan, senyumnya mengembang tipis, lalu ia berkata dengan nada lembut, "Yanlang, apa kau tertarik dengan relik suci?" Yanlang sedikit terkejut. Seo Yeon menatapnya dalam-dalam. "Bibi tidak mengira kau menghubungi Bibi hanya karena ingin melihat relik suci. Kau datang ke sini karena alasan tertentu, kan?" Yanlang menunduk sedikit, lalu menjawab cepat, "Tidak, aku benar-benar cuma ingin melihatnya saja. Aku mau kembali lagi ke Korea." Seo Yeon menggeleng pelan sambil tersenyum lembut. "Yanlang, kau tidak perlu berbohong, wajahmu sudah mengatakan semuanya. Bibi tidak akan memarahimu. Jadi, sejujurnya, apa tujuanmu datang ke sini?" Yanlang menghela napas, lalu ia menjawab pelan, "Bibi benar, aku tahu ini terlalu mendadak. Tapi aku ingin membuat kontrak dengan konstelasi di dalam relik suci." Ia menatap salju di kakinya. "Aku nggak tahu detailnya. Tapi, ku dengar itu salah satu cara untuk menjadi lebih kuat." Seo Yeon menyilangkan tangannya, lalu berkata, "Bukankah kau sudah jauh lebih kuat karena berlatih dengan Kim Jo-yu?" Yanlang mengangguk pelan, "Iya sih, tapi nilainya beda, Bibi, hanya itu yang bisa aku katakan." Seo Yeon menatap Yanlang dengan serius, lalu berkata, "Yanlang, Bibi mau merekomendasikan sebuah cara untukmu, maukah kau mendengarnya?" Yanlang mengangguk pelan, "Tentu, Bibi." Seo Yeon melanjutkan, "Apakah kau mau menjadi kepala keluarga Seol?" Mata Yanlang membelalak. "Apa?" katanya terkejut, tiba-tiba sekali. "Apa maksud Bibi? Aku bahkan gak pernah bermimpi jadi seorang kepala keluarga." Seo Yeon tersenyum lembut, tapi tetap dengan tatapan penuh makna. "Yanlang, apakah kau tahu jenis janji apa saja yang bisa dibuat dengan konstelasi?" Yanlang berpikir sejenak lalu menjawab, "Bukankah ada dua, yaitu perlindungan dan kontrak?" Seo Yeon mengangguk, "Benar, tapi, karena kontrak itu sendiri terbagi dua jenis, yaitu kontrak biasa dan kontrak tubuh suci, jadi tepatnya ada tiga jenis." Yanlang menepuk tangannya pelan, "Ah, iya, aku pernah dengar soal itu di Valhalla. Kontrak tubuh suci itu beda dari kontrak biasa, kan? Kalau kontrak biasa bisa dibuat oleh banyak orang, kontrak tubuh suci itu hanya bisa dilakukan satu orang saja." "Benar sekali," ucap Seo Yeon sambil mengangguk pelan, "dan kekuatan yang didapat dari kontrak tubuh suci jauh lebih luar biasa dibandingkan kontrak biasa." Yanlang menatap Seo Yeon dan bertanya pelan, "Benarkah? Jika sebuah keluarga memiliki konstelasi pelindung, maka membuat kontrak tubuh suci dengan kepala keluarga itu sudah hal yang biasa. Tapi, kau sendiri bilang ingin jadi lebih kuat, kan?" Yanlang mengangguk, "Nah, menjadi kepala keluarga dan melakukan kontrak tubuh suci dengan konstelasi, itulah jalan tercepat sekarang," lanjut Seo Yeon tenang. Yanlang menunduk sejenak, berpikir, lalu bertanya, "Tapi, bukankah itu terlalu muda untukku? Maksudku, aku masih 17 tahun. Seo Yeon tersenyum sabar, "Wajar kalau kau merasa begitu. Tapi saat ini, posisi kepala keluarga kosong, karena itu, keluarga Seol berada dalam posisi rawan. Serangan hari ini hanyalah salah satu contohnya, dan sebagai anggota keluarga ini, aku tidak ingin melihat hal ini terulang lagi." Lalu, dengan nada mantap, Seo Yeon menambahkan, "Itulah mengapa, Yanlang, aku ingin mengangkatmu menjadi kepala keluarga. Kakak-kakakmu pun sudah menyetujui hal ini." Yanlang terlihat bingung dan sedikit gugup, tapi Seo Yeon segera meyakinkannya, "Jangan khawatir soal tugas-tugas sebagai kepala keluarga. Anak berusia 17 tahun seharusnya masih bisa menikmati hidup. Aku akan membantu mengurus semua tanggung jawab itu. Yang kuinginkan darimu hanya satu, legitimasi dan kekuatan sebagai kepala keluarga." Yanlang menarik napas dalam-dalam, lalu, dengan suara mantap, ia berkata, "Aku bersedia." Seo Yeon tersenyum bangga, dan saat Yanlang mengangkat kepalanya, ia berkata lantang, "Aku akan menjadi kepala keluarga Seol." Seo Yeon lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah, ambillah relik suci ini, kemudian masuklah ke dunia imajiner dan dapatkan pengakuan dari sang konstelasi." Tanpa ragu, Yanlang segera menghampiri kotak relik itu dan berkata, "Mantap, baik." Ia membuka kotaknya dan mengambil sarung tangan tersebut. Dalam sekejap, tubuhnya diselimuti cahaya dan seketika, ia pun berpindah ke sebuah tempat asing. Sunyi, dingin, tapi sangat terang dan luas. Saat berada di ruang imajiner, Yanlang melihat kursi es megah. Di sana duduk Raja Es, menatapnya dengan senyum tipis. Beberapa saat kemudian, Yanlang kembali. Ia menatap Seo Yeon dan mengangguk dengan senyum tipis. Beberapa minggu setelah itu, di Amerika, tepatnya di Akademi Heroes, Kim Jo-yuk dan Choi Arin berdiri tenang, menatap langit, seolah merasakan sesuatu akan datang. Suara sorakan para penonton menggema di seluruh arena saat Kim Jo-yuk dan Choi Arin melangkah masuk ke area pertandingan. Sorak-sorai membahana, menciptakan suasana yang tegang sekaligus penuh semangat. Di tengah keramaian itu, Kim Jo-yuk melangkah pelan dengan ekspresi tenang, tapi dalam hatinya ia bergumam, "Benar-benar konyol, sulit dipercaya aku langsung mengikuti kompetisi dunia begitu semester baru dimulai." Beberapa hari sebelumnya, Kim Jo-yuk sedang berolahraga ketika ia mendapat panggilan dari Black Cat. Dengan napas terengah-engah, Kim Jo-yuk menjawab, "Ada apa, Black Cat? Kenapa kau memanggilku saat liburan, padahal aku sedang sibuk berolahraga?" Black Cat dengan suara penuh penyesalan berkata, "Maaf karena telah mengganggu Anda."
Saya menghubungi Anda untuk meminta bantuan. Kim Jo-yuk penasaran, bantuan? Dengan serius, Black Cat menjelaskan, benar, Anda tahu semester baru dimulai minggu depan, kan? Kim Jo-yuk mengangguk pelan, oh iya, aku jarang mengecek tanggal sih. Black Cat melanjutkan, sebenarnya, kompetisi dunia diadakan pada minggu itu. Lalu Kim Jo-yuk bertanya, kompetisi dunia, kurasa aku pernah mendengarnya. Black Cat menjelaskan, kompetisi itu mirip dengan kompetisi antar akademi yang pernah Anda ikuti sebelum saya menjabat. Tapi, karena namanya kompetisi dunia, selain 3 akademi utama, murid dari berbagai akademi di seluruh dunia juga akan berpartisipasi. Sama seperti kompetisi antar akademi, akan dipilih perwakilan akademi dari kelas 1. Kim Jo-yuk terkejut, tidak mengikuti sertakan anak kelas 2 dan 3. Dan lagi-lagi, kelas 1 yang berkompetisi, Black Cat mengangguk, itu juga sesuatu yang baru saya ketahui setelah menjadi ketua dewan direksi. Katanya ada kesepakatan untuk tidak merekrut siswa kelas 2 dan 3 karena mereka sering berada di guild untuk pelatihan hunter. Kim Jo-yuk mengernyit, ah, benar, ini lembaga pelatihan hunter, kan? Black Cat mengangguk, benar, pada akhirnya, tujuan murid-murid adalah menjadi hunter dan lulus. Jadi, itu akan mengganggu mereka jika sering dipanggil untuk menjadi perwakilan. Sebaliknya, murid-murid kelas 1 akan berpartisipasi dalam berbagai kompetisi untuk menarik perhatian guild atau perusahaan perekrutan hunter. Black Cat bertanya dengan serius, jadi, maukah Anda mewakili Valhalla di kompetisi dunia? Kim Jo-yuk berpikir sejenak, lalu menjawab, jadi itu permintaanmu? Memangnya, di mana kompetisi dunia itu akan diadakan? Black Cat menjawab, di Academy Heroes di Amerika. Kim Jo-yuk mengernyit, bertanya lebih lanjut, di sana? Bukankah tempat itu sudah hancur karena diserang beberapa waktu lalu? Black Cat mengangguk, memang begitu. Tapi untungnya, kerusakannya tidak parah berkat bantuan Anda yang datang lebih cepat. Mereka segera memperbaikinya setelah kejadian itu, sudah menjadi tradisi lama bahwa kompetisi dunia selalu diadakan pada tanggal yang ditentukan di Amerika. Jadi, meskipun harus dipaksakan, kompetisi tetap akan diadakan di sana. Kim Jo-yuk terdiam sejenak, lalu bertanya, benarkah? Black Cat melanjutkan, ya, jika Anda tidak ingin ikut serta sebagai perwakilan, saya akan memilih murid lain di kelas khusus. Tanpa ragu, Kim Jo-yuk langsung menjawab, aku akan ikut. Black Cat terkejut, apa? Kim Jo-yuk dengan nada lebih tegas berkata, aku yang akan menjadi perwakilan. Kebetulan aku memang ingin pergi ke sana, tapi selama ini belum punya alasan yang logis. Dalam pikirannya, Barce bergumam, apa ini ada hubungannya dengan kekuatan sihir familiar yang pernah aku bicarakan padamu sebelumnya? Kim Jo-yuk mengangguk pelan, benar, mungkin saja tadi memang ada kaitannya dengan muridku. Blanket langsung bertanya, baiklah, kalau begitu, siapa satu orang lagi yang akan Anda ajak? Kim Jo-yuk menoleh, satu orang lagi, Blanket mengangguk tegas. Iya, setiap akademi akan mengirim 2 orang perwakilan untuk kompetisi dunia. Bahkan kalau Anda tidak ikut, saya tetap berencana mengirim murid dari kelas khusus. Apa Anda punya kandidat lain yang Anda pertimbangkan? Kim Jo-yuk berpikir sejenak, lalu berkata, iya, bukankah cukup ajak Yan Lang saja? Dia yang paling kuat selain aku. Blanket menghela napas pelan. Meski Yan Lang sekarang masuk ke kelas khusus, dia bukan murid dari akademi kita. Kim Jo-yuk mengangguk mengerti. Ah, benar juga. Kalau begitu, aku bisa pergi bersama Choi Arin, kemampuannya belakangan ini cukup bagus. Blanket mengangguk cepat, baiklah, Kim Jo-yuk bergumam pelan, dan, ada sesuatu yang aku khawatirkan. Jadi, aku berpikir untuk menggunakan kekuatan si bodoh, pikirannya melayang, mengingat percakapannya di masa lalu bersama mercusuar. Saat itu, dalam ruang dimensi terpencil, mercusuar muncul dengan napas terburu. Gawat, katanya tiba-tiba, Kim Jo-yuk menoleh cepat. Hah, kenapa tiba-tiba memanggilku? Kau bilang kita nggak akan bisa bertemu untuk sementara waktu. Apa kau baik-baik saja? Mercusuar mengangguk singkat. Ada hal mendesak, aku susah payah datang ke sini, maaf tiba-tiba memanggilmu. Tapi ini penting, nama yang turun waktu itu, ternyata bukan hanya Hongwi. Wajah Kim Jo-yuk langsung berubah serius, apa maksudmu? Mercusuar menatap lurus ke arah Joyok, semua nama dari menara kehancuran lantai 2 telah diturunkan. Kim Jo-yuk mendengus, kalau sebelum aku berinkarnasi, aku nggak peduli meskipun satu truk berdebat sekalipun turun. Tapi, situasi sekarang cukup sulit, Mercusuar menjawab, mungkin nggak akan terjadi sekaligus. Mendapatkan nama yang baik bukan hal yang bisa dilakukan hanya dengan membunuh orang secara massal. Tapi, pemilik labirin pasti memerintahkan sesuatu, ia menunduk sedikit. Yang membuat rumit, kita nggak akan bisa mengetahui pergerakan kecil mereka karena semuanya sudah turun. Mungkin, aku nggak akan bisa memberitahumu lebih awal seperti sebelumnya. Kim Jo-yuk terdiam sesaat, lalu dengan nada tenang tapi penuh kekhawatiran, ia berkata, hati-hati, seharusnya aku yang bilang itu padamu. Kau itu pemandu jalan, jangan sampai ketahuan pemilik labirin. Jangan nekat, Mercusuar tersenyum kecil, sudah lama sekali sejak ada orang yang mengkhawatirkanku seperti ini. Ia tertawa ringan, lalu melangkah mundur perlahan. Baiklah,
Aku akan berhati-hati, sampai jumpa nanti. Kembali ke arena pertandingan yang mulai dipadati penonton dan peserta, Kim Jo-yuk berdiri sambil menyilangkan tangan. Dalam hatinya, ia bergumam, pada akhirnya, aku buru-buru menandatangani kontrak dengan si bodoh itu dan mendapat kekuatannya sebelum datang ke sini. Tapi, apa aku sudah ceroboh ya? Sebelum sempat tenggelam lebih jauh dalam pikirannya, sebuah suara memanggilnya. Jo-yuk, ia menoleh, melihat Choi Arin mendekat dengan wajah sedikit memerah. Aku sudah dengar dari ketua dewan direksi, ucap Arin pelan. Katanya kau yang merekomendasikanku sebagai perwakilan Akademi Valhalla. Terima kasih, Jo-yuk, aku akan berusaha keras supaya tidak mengecewakanmu. Kim Jo-yuk tersenyum tipis, baiklah, toh kita nggak perlu memaksakan diri. Ini bukan tugas sulit, kita pasti menang. Choi Arin mengangguk mantap. Di sisi arena, seorang pria berambut perak dengan tatapan tajam memperhatikan mereka dari jauh. Dialah Logan Junior, perwakilan dari Akademi Heroes. Ia bergumam pelan, Kim Jo-yuk, sudah kuduga dia akan datang. Selama dia ada di sini, Valhalla pasti jadi kandidat terkuat untuk menang. Logan menoleh pada rekannya dan berkata lirih, aku berutang budi padanya. Rekannya mengangguk, benar, dia sudah menyelamatkan kita dari kematian waktu itu. Kalau bukan karena Jo-yuk, kita pasti sudah dibunuh oleh kelompok kriminal Valhalla, Eye of the Great Forest. Ia menatap Jo-yuk dengan penuh hormat, aku benar-benar berterima kasih padanya. Dalam hati, ia bergumam, sebenarnya, aku hanya ingin memanfaatkan kompetisi ini sebagai alasan untuk bicara dengannya. Bagaimana bisa, dia sekuat itu? Suasana arena mulai memanas. Tepat di tengah-tengah, terdengar suara dari pengeras suara, sedikit berderak, tes, semua mata pun tertuju ke panggung utama. Seorang pria botak dengan rambut hitam tipis di samping berdiri di atas podium. Pakaiannya rapi dan penuh wibawa, ia tersenyum lalu membuka suara. Sebenarnya saya senang bisa bertemu semua murid hebat dari seluruh dunia yang hadir untuk mengikuti kompetisi dunia. Ia menganggukkan kepala ringan sebelum melanjutkan. Nama saya Beck, saya adalah ketua dewan direksi dari Akademi Heroes. Sorakan kecil terdengar dari tribun, Pak melanjutkan, menjelang diselenggarakannya kompetisi ini, saya tahu banyak yang khawatir karena insiden penyerangan yang terjadi baru-baru ini di akademi kami. Wajahnya berubah sedikit serius, dan ya, kondisi yang berantakan di sekitar arena ini memang akibat dari serangan itu. Tapi tenanglah, pelaku utama penyerangan telah ditangani, dan seluruh proses perbaikan fasilitas akademi kami kini sudah selesai. Beck melanjutkan pidatonya dari podium dengan suara tegas dan meyakinkan. Perhatian khusus juga diberikan pada keamanan selama periode kompetisi ini. Jumlah personel keamanan telah ditingkatkan menjadi lebih dari 200 orang. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah peserta, jadi saya ingin memberitahu semua orang di sini, tenanglah. Kompetisi ini akan dijaga sebaik mungkin, Beck mengangguk pelan lalu melanjutkan. Kalau begitu, saya akan menjelaskan format kompetisi dunia secara detail. Kompetisi ini akan berlangsung selama 2 hari 1 malam. Tugas di hari pertama adalah membersihkan labirin. Suasana di antara peserta mulai berubah tegang, sebagian terlihat berbisik-bisik, saling menebak apa yang dimaksud. Sementara itu, dari balik layar pengawas kompetisi, Logan menatap layar besar yang menampilkan semua peserta dan panggung utama. Matanya fokus, serius, tiba-tiba, seseorang berkata, Logan. Ia menoleh cepat, Rania, yang datang adalah Rania, wanita berambut pendek dan tatapan tajam. Namanya dikenal luas sebagai peringkat 3 asosiasi kontraktor, seseorang yang tidak sembarangan bisa muncul di tempat seperti ini. Logan mengerutkan kening, kenapa kau ada di sini? Rania menyilangkan tangan dengan wajah kesal. Aku sedang bekerja, dengar-dengar, beberapa waktu lalu Akademi Heroes diserang oleh berdebah aneh. Ia menghela napas, dan karena kejadian seperti itu gak boleh terjadi lagi di acara sebesar ini, pihak penyelenggara akhirnya bekerja sama dengan perusahaan keamanan. Kemudian, dengan nada sedikit bangga, dia menambahkan, dan perusahaan kami yang memenangkan kontraknya. Jadi aku datang bersama tim untuk mengatur pengamanan selama kompetisi. Logan menatap layar, lalu berkata dengan nada tenang, begitu rupanya, aku datang karena ada salah satu peserta yang menarik perhatianku. Rania, yang masih berdiri di sampingnya, mengangkat alis. Hah, putramu ya? Logan menggeleng, bukan, anak yang menarik perhatianku itu, Kim Jae, belum sempat menyelesaikan ucapannya. Tiba-tiba terdengar suara keras seperti ledakan di kejauhan. Suara itu mengguncang udara dan membuat lantai sedikit bergetar. Rania langsung refleks menoleh ke arah asal suara dan berlari cepat keluar ruangan. Logan yang terkejut langsung mengikuti, suara apa itu? Begitu sampai di luar stadion, mata Rania membelalak. Di kejauhan, tampak debu mengepul dan tanah terguncang. Sekelompok besar makhluk aneh mulai mendekat dari balik hutan. Ukuran mereka bervariasi, tapi semuanya memiliki satu kesamaan, tatapan buas, tubuh besar, dan aura haus darah. Rania bergumam penuh kewaspadaan, apa-apaan ini, kerumunan itu bukan hanya 1-2 makhluk. Puluhan, bahkan ratusan monster, bergerak seperti kawanan binatang liar yang menyerbu.
Tiba-tiba, HT di belakang punggung Rania bergetar dan mengeluarkan suara, memanggil melalui saluran darurat. Ia segera mengangkatnya. Ketua Rania, lapor. Dengan nada tajam, Rania menjawab, "Hei, kenapa kalian tidak melakukan penjagaan dengan benar? Bukankah kalian seharusnya melapor lebih awal kalau ada ancaman sebesar ini?" Dari seberang suara itu terdengar panik. Monster-monster itu tiba-tiba muncul dari dalam tanah. "Kami tidak mendeteksi apapun sebelumnya." Mata Rania membelalak. "Apa maksudmu muncul dari dalam tanah?" Ia langsung membanting tutup HT-nya menggertakkan giginya, lalu berseru, "Logan, aku kesana dulu untuk menyingkirkan makhluk-makhluk zombie itu." Logan mengangguk, "Baiklah, hati-hati." Tanpa menunggu balasan, Rania melompat dari balkon pengawas, tubuhnya mendarat ringan di depan barisan monster. Angin menerpa wajahnya, dan tatapannya langsung tajam. Di hadapannya, puluhan makhluk menyerupai zombie berlari liar ke arah stadion. Tubuh mereka compang-camping, mata mereka putih, dan mulut penuh lendir hitam yang menetes ke tanah. Rania berdiri tegak di barisan depan, lalu berteriak lantang ke arah anggotanya yang mulai bersiaga di belakangnya. "Semuanya, jangan panik, kita harus menghentikan monster-monster itu dengan segala cara agar mereka tidak membahayakan para murid." "Baik," jawab anak buahnya serempak. Detik berikutnya, zombie-zombie itu mulai menyerbu. Suara geraman mereka bergema, kaki-kaki busuk berlari liar di tanah. Rania mengerutkan alis, lalu melesat maju dalam sekejap mata. Dalam satu ayunan cepat, tubuh monster-monster itu ambruk ke tanah. "Daya tahan mereka sangat lemah," ujar Rania sambil terus bergerak lincah menebas monster. "Jadi kalian tidak perlu takut." "Baik, Ketua," jawab bawahannya yang langsung ikut menyerang. Namun di tengah pertarungan, Rania bergumam dalam hati. Meski mereka lemah, monster-monster ini terus muncul tanpa henti. Apa ini pertanda terjadinya bencana? Ia menoleh sejenak ke arah anak buahnya dan bertanya keras, "Apa kalian melihat sesuatu yang tampak seperti labirin di sekitar sini?" Salah satu anggota menjawab cepat, "Tidak, Ketua, kami belum menemukan apapun yang mencurigakan." Rania menggertakkan gigi, matanya menatap tanah yang mulai retak di beberapa titik. Tidak mungkin monster sebanyak ini muncul tanpa ada sumbernya. Dan kalau mereka keluar dari dalam tanah, bisa jadi bagian dalam stadion juga dalam bahaya. Sementara itu, di dalam arena, tim Joyuk mulai menyadari adanya keanehan. Dari sisi barat, sekelompok monster mendekat dengan gerakan liar dan tak terkendali. Joyuk mengerutkan alis, lalu bergumam, "Apa-apaan ini, monster-monster itu?" Tiba-tiba, suara menggelegar terdengar dari pengeras suara stadion, "Kompetisi akan dihentikan. Seluruh murid dan penonton harap segera menyelamatkan diri." Disusul suara lanjutan, para instruktur heroes akan membantu evakuasi melalui pintu keluar darurat. Harap segera menuju titik aman. Di tribun utama, Beck, ketua dewan direksi, berdiri membisu dengan tatapan tajam. Dalam hatinya ia bergumam, sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Sebelumnya konstelasi aneh menyerang, dan sekarang bencana ini. Kompetisi yang seharusnya dibatalkan, akhirnya dilaksanakan karena aku yang tetap bersikeras. Ini semua akibat kecerobohanku. Tiba-tiba, seseorang menghampirinya. "Ketua dewan direksi, Anda harus berlindung, ayo turun." Itu adalah Rover Jack, instruktur senior Akademi Heroes. Namun Beck menoleh padanya dengan tatapan tajam dan berkata, "Kau pergi ke pintu masuk lebih dulu. Bantu evakuasi para murid." Rover tampak ragu, "Apa?" Tapi, Beck langsung menegaskan dengan lantang, "Aku akan membunuh monster-monster ini sampai semua murid dan penonton dievakuasi." Tanpa menunggu balasan, Beck membenturkan kedua tinjunya dengan keras, suara retakan energi menggema. Dalam sekejap, dia melesat maju dan menghantam monster pertama. Tubuh makhluk itu terpental jauh, diikuti ledakan angin dari serangan Beck yang membuat monster-monster lain terbang berantakan. Di kejauhan, Kim Jo-yuk menyaksikan semuanya dengan mata menyipit. Dalam hatinya, ia bergumam, "Itu, kemampuan bertipe eksplosif. Sekarang aku mengerti, kenapa pria tua itu bisa melawan Hong Wei." Kim Jo-yuk berdiri tegak, matanya mengamati monster-monster yang terus bermunculan dari tanah. Dalam hatinya, ia bergumam, "Ngomong-ngomong, entah kenapa aku merasa nggak asing dengan monster-monster ini. Mereka nggak habis meski sudah ditangani seperti ini." "Ah, aku ingat," lanjutnya, saat pemahamannya mulai terbuka. Sementara itu, Choi Arin sudah menghunuskan pedangnya, menebas beberapa zombie dan monster yang mendekat. Dengan gerakan yang lihai, tubuh monster-monster itu terbelah dengan cepat. Dalam hatinya, Choi Arin bergumam, "Kurasa aku sudah menyingkirkan cukup banyak, tapi masih ada sisa sebanyak itu." Ia berusaha menjaga ritme serangan, namun jumlah monster yang terus berdatangan membuatnya kesulitan. Tiba-tiba, Kim Jo-yuk yang sudah berdiri di sampingnya berkata dengan suara tenang, "Jangan membuang-buang tenagamu. Toh, monster-monster itu akan terus bermunculan." Choi Arin menoleh padanya. "Jo-yuk," dengan ekspresi datar, Kim Jo-yuk berkata, "Aku akan menyeret semua mayat yang terkubur di dalam tanah ini." Tanpa penjelasan lebih lanjut, ia mengeluarkan pedangnya dan menusukkannya ke tanah dengan gerakan yang penuh kekuatan.
Begitu pedangnya menancap, tiba-tiba zombie-zombie itu mulai kesulitan bergerak, dan mereka mulai meleleh. Kim Jo-yuk bergumam lagi dalam hatinya, kemampuan si bodoh memang luar biasa. Sangat sempurna untuk menyingkirkan gerombolan seperti ini. Namun, di sisi lain, Baek yang juga tengah bertempur dengan kekuatannya yang eksplosif yang sangat kuat. Di sekelilingnya, semua monster yang dekat dengannya meleleh dengan sendirinya dalam hati. Baek bergumam, ada apa ini? Padahal, nggak ada satupun instruktur yang menjadi kontraktor dengan kemampuan seperti ini. Siapa yang melakukannya? Jangan-jangan, Kim Jo-yuk lagi. Di tengah kekacauan, Kim Jo-yuk menatap Choi Arin dengan ekspresi serius. Sebenarnya ini hanya solusi sementara, katanya pelan. Mereka akan segera muncul kembali, jadi jangan terlalu memaksakan diri. Hadapi mereka secukupnya saja. Choi Arin mengangguk, namun matanya tetap waspada. Baik, lalu, ia bertanya dengan sedikit penasaran, Jo-yuk, bagaimana denganmu? Apa kau punya rencana sendiri? Kim Jo-yuk menatap Arin sejenak, kemudian menjawab, iya. Aku harus menangkap orang yang menyebabkan semua kejadian ini. Sementara itu, di tempat yang jauh dari arena, seorang pria berjubah hitam berdiri di depan meja yang dipenuhi peta lokasi stadium. Wajahnya disembunyikan sebagian oleh jubah, namun matanya yang tajam menunjukkan rasa ketidakpuasan. Aneh sekali, gumamnya, matanya menyisir meja, aku tidak bisa merasakan ngol-ngol yang kutempatkan di stadion. Bahannya cukup, tapi tidak mungkin kehabisan suplai, dia mengerutkan kening, berpikir keras. Apa ada kontraktor yang kuat? Namun, senyumnya mengembang sedikit. Meski begitu, pasti sulit untuk menghadapi jumlah sebanyak itu. Dia menunduk dan melanjutkan, ya, baiklah, jika aku harus mati sebelum menjadi nama dan naik, aku akan menyayangi dan memanjakannya gila-gilaan. Tiba-tiba, dari arah belakang ruangan gelap tempat pria berjubah itu berdiri, terdengar suara yang dingin tapi penuh ejekan, dasar bedebah mesum, suka gelap-gelapan, rupanya kau bersembunyi di sini. Pria berjubah itu langsung terkejut. Tiba-tiba, pria berjubah hitam dengan muka seperti monster itu berkata dengan nada terkejut, apa-apaan ini, bagaimana kau bisa ada di sini? Namun, dari balik bayangan, sosok Kim Jo-yuk muncul dengan tatapan tajam, ia berkata dengan nada mengejek, tentu saja bisa, dasar bajingan, sambil meluncurkan serangan cepat ke arah pria berjubah itu. Seketika, Kim Jo-yuk menendang pria berjubah itu dengan kuat, membuatnya terpental ke belakang. Aku datang karena merasakan kekuatan sihirmu yang menjijikkan itu, teriaknya dengan penuh amarah. Pria berjubah itu bangkit perlahan sambil menyeringai sinis. Dasar bajingan, ternyata kau sangat sombong, gumamnya penuh kebencian. Kemudian, dari dalam bumi, muncul zombie-zombie yang mengerikan, siap menyerang Kim Jo-yuk. Namun Kim Jo-yuk hanya tertawa dingin dan berkata, dasar bajingan kotor, kalian ngobrol, kalian bergerombol karena nggak mampu melawanku sendirian, kan? Dengan satu ayunan pedangnya yang tajam, Kim Jo-yuk menebas para zombie itu. Dalam sekejap, mereka terbelah menjadi dua bagian dan roboh tak berdaya. Tanpa memberi jeda, Kim Jo-yuk langsung menghunuskan pedangnya ke arah wajah pria berjubah itu, tapi pria itu dengan cepat menghindar ke samping, hanya beberapa inci dari maut. Kim Jo-yuk menyeringai kecil, sorot matanya tajam, rupanya kau masih pandai menghindar, Hawacha. Lalu, pria berjubah hitam itu berkata dengan mata yang membelalak, kau tahu nama konstelasi? Tunggu, sulit dipercaya, kau mengetahui nama asliku. Suara pria itu mulai bergetar, wajahnya pucat, jangan-jangan, aku tahu, gaya bicara itu, kekuatan sihir itu, dewa bela diri. Kim Jo-yuk tersenyum tipis, tajam dan penuh percaya diri. Benar, dasar nekrofilia, ucapnya dengan suara dingin, lalu ia langsung mengayunkan pedangnya dengan kuat ke arah pria berjubah itu sambil berteriak, kau terlambat mengenali diriku. Pria itu mencoba menangkis dengan tangannya, tapi tebasan pedang Kim Jo-yuk terlalu kuat. Dalam sekejap, tangannya pun terputus dari pergelangan, darah menyembur dan wajahnya berubah panik. Belum sempat berpikir, Kim Jo-yuk sudah mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, lalu menghunuskannya dari atas menuju kepala lawannya. Pria berjubah itu tak sempat menghindar, pedang itu menebas bahunya, memotong daging dan tulang hingga setengah tubuhnya terhuyung. Dengan napas yang ngos-ngosan dan mata penuh rasa sakit, pria berjubah itu kini tersudut dan nyaris tak mampu berdiri. Kim Jo-yuk mendesis marah, brengsek, kau mau terus menghindar, karena kau terus-terusan menghindar, jadi lenganmu kupotong, seperti Hong Wei. Wajah pria berjubah itu langsung berubah, Hong Wei, aku tak bisa menghubungi Hong Wei yang turun lebih dulu, jangan-jangan, kau telah menghabisinya, dewa bela diri. Kim Jo-yuk menatap tajam, benar, dia tiba-tiba muncul dan melakukan penyerangan, jadi, aku membunuhnya. Pria berjubah itu terdiam sejenak, lalu tertawa pelan, semakin lama semakin keras, tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Dari bawah tanah, muncul sesosok zombie raksasa dengan tubuh busuk dan mata merah menyala. Pria berjubah itu berkata dengan nada mengancam, satu-satunya alasan kami turun adalah untuk menjalankan perintah, membunuh kami, nggak akan ada artinya. Zombie besar itu langsung mengayunkan tinjunya ke arah Kim Jo-yuk, tapi Kim Jo-yuk dengan gesit menghindar, dan pukulan itu menghancurkan dinding batu di belakangnya hingga retak-retak.
Kim Jo-yuk menatap zombie itu, mengangkat pedangnya perlahan, lalu berkata dengan suara dingin, "Nggak ada artinya, katamu." Dengan satu gerakan cepat, dia melompat dan menusukkan pedangnya ke arah tubuh zombie besar itu. Sementara itu, dalam hati, pria berjubah itu bergumam, "Apa-apaan ini?" Dia memancarkan kekuatan sihir yang berbeda. Ini bukan cuma kekuatan dewa bela diri. Detik berikutnya, pria berjubah itu terkejut. Matanya melebar saat melihat zombie raksasa miliknya, makhluk yang ia panggil Goal, meleleh seperti lilin di bawah terik matahari, lalu menghilang tanpa sisa. Dalam hatinya, ia bergumam panik. "Apa-apaan ini? Goal, kesayanganku mati. Jangan-jangan, yang lain juga ikut." Namun sebelum bisa menyelesaikan pikirannya, pedang Kim Jo-yuk telah meluncur cepat. Dalam sekejap, leher pria berjubah itu terputus dan melayang. Tapi, bahkan saat kepalanya terlepas dari tubuh, ia masih bisa berbicara sambil mengerang, "Huhu, kau memang kuat, meskipun gak sekuat dulu." Kim Jo-yuk mengayunkan pedangnya ke samping untuk membersihkan darah, lalu berkata datar, "Kau juga benar-benar gigih, ya, waktu dulu, kau masih bisa membual meski sudah ditebas di sana-sini, apa sekarang juga begitu?" Kepala itu menjawab pelan, "Tapi ada batasannya untuk bertahan seperti ini, tubuh ini akan segera lenyap, tapi usahamu akan sia-sia, namaku akan naik lagi, dan suatu hari nanti, aku akan turun kembali, bersama Hongwi, yang kau tangkap pertama kali." Kim Jo-yuk menatap kepala itu tajam. "Ah, karena itu kau bilang ini nggak ada artinya, memang menurutmu, sekarang Hongwi itu ada di mana?" Meski hampir habis, kepala itu tetap menjawab, "Apa, tentu saja, dia ada di atas." Kim Jo-yuk mengangkat tangannya, memperlihatkan sebuah cincin yang berkilau misterius. Dengan nada dingin, ia berkata, "Di sini." Wajah kepala itu langsung berubah ngeri. "Apa maksudmu? Jangan-jangan, cincin itu menyerap nama?" Kim Jo-yuk tertawa kecil, santai. "Yah, dari apa yang ku dengar, cincin ini bisa meniru penyerapan yang dilakukan pemilik labirin. Aku bahkan nggak tahu cara kerjanya, jadi siapa yang peduli?" Dia lalu mendekat perlahan, menatap kepala yang mulai retak dan menghitam. "Lagi pula, sebentar lagi, nasibmu juga akan seperti Hongwi." Lalu, dia pun terkejut. "Apa?" Kim Jo-yuk mengangkat tangannya pelan, mengarahkan cincinnya ke arah kepala. Dalam sekejap, sinar merah keunguan mulai menyembur keluar dari kepala si pria berjubah. Warnanya berdenyut, berputar seperti kabut magis yang meliuk-liuk. Kepala itu berteriak panik, "Tidak, jangan menyerapku, kumohon." Namun Kim Jo-yuk tetap diam, ekspresinya dingin. Dalam beberapa detik, semua energi itu terserap masuk ke dalam cincin, tak tersisa apapun, kepala itu pun lenyap jadi abu yang menghilang bersama angin. Kim Jo-yuk memandangi cincin di jarinya, cahayanya masih menyala samar, seperti baru saja kenyang. Di sisi lain, dari balik sebuah cermin sihir yang mengambang di udara, Black Cat dan Adelia menyaksikan semua itu. Black Cat bertanya dengan suara tegang, "Bagaimana?" Adelia, yang tampak gemetar, hanya bisa berkata, itu enggak mungkin." Lalu, Black Cat berkata dengan nada penasaran, "Apa yang tidak mungkin, kepala keluarga Ventrix?" Adelia sedikit terkejut, lalu tersenyum kecil. "Ah, Anda bisa memanggil saya Adelia saja." Ia menatap kembali ke arah cermin, lalu melanjutkan dengan nada serius, "Yang lebih penting dari itu, apa tadi Anda melihat Kim Jo-yuk menggunakan teknik konstelasi kami?" Black Cat mengangkat alisnya, "Ah, maksud Anda teknik yang membuat monster itu meleleh?" Adelia mengangguk pelan, "Benar, biasanya, kemampuan Binmas hanya boleh digunakan oleh anggota keluarga Ventrix, tapi kali ini, saya memberanikan diri menyampaikan hal ini, karena, bisa dibilang, kita punya guru yang sama." Ia menatap Black Cat dalam-dalam, "Kekuatan konstelasi kami, adalah peracunan." Lalu, Black Cat bertanya, "Peracunan?" Adelia mengangguk, lalu menjelaskan, "Benar, sesuai namanya, kekuatan itu mengubah sihir menjadi racun. Racun itu bisa disuntikkan langsung ke tubuh musuh atau disebarkan ke sekitarnya. Jangkauan dan kekuatannya bergantung pada kemampuan kontraktor." Black Cat menyilangkan tangan, lalu berkata, "Kalau begitu, seberapa efektif kekuatan itu di tangan kontraktor umum?" Adelia menjawab, "Biasanya, setelah terkena racun, musuh akan pingsan atau merasakan sakit yang luar biasa, tapi tidak akan langsung mati. Karena itu, racun ini sering digunakan sebagai pendukung serangan. Bahkan aku sendiri, sebagai inkarnasi resmi konstelasi, harus memukul langsung targetku untuk bisa melelehkan isi perutnya." Black Cat tampak paham dan mengangguk, "Rupanya begitu." Adelia melanjutkan dengan suara yang lebih dalam, "Itulah kenapa, saat Kim Jo-yuk melelehkan monster sebesar itu hanya dengan satu teknik racun, tanpa menyentuh langsung, itu sangat luar biasa." Black Cat menatap cermin sambil berkata pelan, "Begitu ya?" Adelia menghela napas, dan dia bahkan tidak mengikat kontrak resmi, hanya kontrak sementara, tapi hasilnya, dia bisa melelehkan semua musuh tanpa menyentuh mereka. Jujur saja, ini pertama kalinya aku melihat Kim Jo-yuk bereaksi seperti itu, sungguh mengesankan. Lalu Black Cat berkata pelan, "Saya sependapat." Tiba-tiba, suara sistem terdengar di depan Adelia. "Sistem?" Bianmas mengatakan, "Bukankah sudah jelas?" Adelia terdiam sejenak, lalu bergumam, "Konstelasi."
Kemudian, suara Bian Mas terdengar jelas, peracunan memang kemampuanku, tapi gurulah yang melatihku, jadi wajar jika beliau bisa menggunakannya dengan cara yang berbeda. Adelia menunduk hormat, Anda benar, saya tidak terpikir sampai ke situ, jika benar Kim Jo-yuk sudah kembali, saya ingin meminta bantuannya. Black Cat melirik Adelia, meminta bantuan, Adelia mengangguk, matanya tajam, saya ingin meminta bimbingan dari Kim Jo-yuk. Sementara itu, di sisi lain, dekat stadion yang sudah berantakan akibat pertempuran, Rania memberi perintah, bagi yang kondisinya baik-baik saja, tangani orang-orang yang pingsan, lalu catat kerusakan secara garis besar. Anak buahnya menjawab cepat, baik, dalam hati, Rania bergumam, kekacauan macam apa ini, padahal di sekitar sini enggak ada labirin, bisa-bisanya undead masuk dalam jumlah banyak. Dan semuanya tiba-tiba berhenti setelah kemunculan Kim Jo-yuk. Ia pun teringat kembali saat pertempuran berlangsung, zombie berdatangan dari segala arah. Rania mengumpat, sialan, enggak peduli berapa banyak yang sudah kutangani, mereka terus bertambah. Yang lebih parah, kekuatan konstelasiku, tinju lebih cepat dari cahaya, enggak cocok untuk menghadapi musuh sebanyak ini. Aku cuma buang-buang sihir kalau harus lawan satu persatu, pasti ada dalang di balik ini semua. Tapi, di mana? Saat itu, di tengah kekacauan, tiba-tiba muncul seorang anak berseragam sekolah. Rania sempat bergumam, apapun itu, dia muncul dari mana? Seragam sekolah? Jangan-jangan dia cuma pelajar. Ia pun berteriak, hei, lari dari sana. Tapi Kim Jo-yuk tak menghiraukannya. Dia malah menghunuskan pedangnya ke tanah, dan saat itu juga, zombie-zombie itu langsung meleleh dan lenyap. Kembali ke masa sekarang, Rania bergumam, awalnya aku enggak tahu siapa dia karena panik, ternyata dia Kim Jo-yuk yang akhir-akhir ini sering dibicarakan. Ia pun bergumam lagi, dan dia langsung bisa mengatasi masalah sebesar ini. Apa ini masuk akal? Monster-monster yang sebelumnya terus bermunculan, tiba-tiba menghilang begitu saja, seolah terhapus oleh satu serangan Kim Jo-yuk. Tiba-tiba, suara dari belakang menyapanya, Rania, kau baik-baik saja? Rania menoleh, Logan, apa nggak ada masalah di dalam? Logan mengangguk, enggak ada, saat aku masuk, murid Valhalla dan Beck sudah mengatasinya. Rania mengangguk pelan, lalu bertanya, kau bilang tadi tertarik dengan salah satu peserta pertandingan ini, kan? Logan menjawab, ya, peserta itu, Kim Jo-yuk. Logan menjawab tegas, benar. Rania menatap Logan, lalu berkata, apa kau percaya, kalau bocah itu yang menyelesaikan kekacauan ini? Logan terlihat ragu, apa maksudmu? Rania menjelaskan, dia berdiri sendirian di antara para andit, lalu menancapkan pedangnya ke tanah. Dan setelah itu, mereka semua meleleh, serangan andit berhenti begitu saja. Dalam hati, Logan bergumam, meleleh, tapi bukankah konstelasi penguasa yang terikat kontrak dengan Kim Jo-yuk enggak punya kemampuan seperti itu? Tiba-tiba, ia teringat pesan dari Black Cat. Dan saya harap Anda tidak menyebarkan informasi yang saya sampaikan hari ini, terutama, tolong berhati-hati dengan hal-hal seperti kemampuan konstelasi kami. Logan langsung menoleh ke Rania, Kim Jo-yuk pergi kemana setelah itu? Rania menggeleng, entahlah, Logan menghela napas, mau bagaimana lagi? Padahal ini kesempatan aku buat nanya langsung. Tapi ya sudahlah, mungkin lain kali, aku akan masuk ke dalam, bicara dengan Beck, lalu pulang. Rania menatapnya heran, kau mau pulang? Bukankah kau datang untuk menemui Kim Jo-yuk? Aku memang penasaran soal kejadian ini, jawab Logan santai, tapi bukan itu yang ingin kutanyakan sebenarnya, aku enggak berniat menggali lebih dalam. Rania menahan langkahnya, tunggu, tapi ini mencurigakan, kan? Kita harus menyelidiki hubungannya dengan Andit. Namun Logan menatapnya serius, Rania, aku biasanya enggak ikut campur urusan orang lain. Tapi khusus kali ini, tolong jangan menggali lebih dalam. Kalau kau tetap maksa, kau bisa mati. Rania pun terkejut. Apa? Wajahnya bingung dan cemas. Apa maksudmu? Jelaskan dulu, Logan. Tapi Logan sudah membalikkan badan dan berjalan pergi tanpa menghiraukannya. Di sisi lain, di sebuah pulau terpencil yang tertutup kabut sihir, sekelompok monster berkumpul. Di antara mereka, berdiri sosok bertanduk rusak. Tatapan matanya tajam, ia berkata dengan nada dalam dan berat, itu, Hawacha diserang. Mendengar itu, monster lain yang menyerupai ikan membelalak. Secepat itu, waktu Hongwei juga begitu. Tapi bukankah dia diserang terlalu cepat? Kemudian, suara dingin dan penuh nada sarkastik. Seorang vampir berwajah pucat berkata, bukankah dia terlalu percaya diri dengan goalnya? Kepala ikan itu mengangguk pelan, itu benar. Aku nggak peduli kalau si berdebak itu mati lebih dulu, katanya dengan nada tak acuh. Tapi, baik Hongwei maupun Hawacha diserang terlalu cepat. Mereka semua terdiam sejenak, saling memandang dengan tatapan serius. Lalu, kepala ikan itu melanjutkan, kalau seperti ini, bukankah tujuan kita turun ke bumi akan menjadi semakin memudar? Tiba-tiba, dua sosok monster berjalan mendekat. Langkah mereka pelan tapi penuh tekanan, membuat monster lainnya seketika diam memperhatikan. Salah satunya, bertubuh besar dengan lapisan pelindung seperti logam, berkata dengan suara serak, karena kita bergerak satu persatu, tentu saja jadi sekacau ini. Rekan di sampingnya mengangguk pelan, suaranya berat namun tenang,
Benar. Lalu, monster bertubuh besar itu mengangkat tangannya dan membuka topeng yang menutupi separuh wajahnya. Di baliknya tampak deretan taring panjang seperti senjata tajam yang tumbuh dari dalam rahangnya. Ia tersenyum kejam, lalu berkata, "Kami berdua akan turun bersama," dan mengubah arus di bumi. Rekannya yang tinggi kurus menimpali sambil menatap langit, agar nama yang baik jadi membusuk. Setelah kekacauan reda, Kim Jo-hyuk dan Choi Arin berjalan di pinggir jalan. "Pertandingan dibatalkan gara-gara monster," keluh Arin. "Kita udah jauh-jauh ke Amerika, malah langsung balik ke Korea tanpa ngapa-ngapain, ngecewain." Jo-hyuk menjawab santai, "Toh itu nggak membantu kita juga, untung bisa cepat balik, nggak ada masalah serius di stadion, kan?" Arin bilang, "Setelah itu masih ada monster muncul, tapi semua bisa diatasi, nggak ada kerusakan." "Syukurlah," kata Jo-hyuk. Arin menatapnya curiga, "Jo-hyuk, kamu yang menghentikan mereka?" "Ya, semacam itu, monster itu terlihat familiar. Aku cuma menangkap berdebah yang udah lama ku cari." "Familiar? Ah, bukan apa-apa, lupakan." Jo-hyuk dalam hati menyesal keceplosan. Arin bertanya, "Ngomong-ngomong, kita mau kemana?" Jo-hyuk menjawab, "Karena kompetisi dibatalkan tiba-tiba, penerbangan jadi susah. Tapi ada cara lebih cepat, ikut aku udah dapat izin dari ketua dewan." Mereka berjalan ke sebuah gedung tua, komentar Arin. "Gedung ini nggak penting," jawab Jo-hyuk. Jo-hyuk teringat percakapannya dengan Black Chat tentang market dan menara pusat sebagai portal rahasia antar negara yang bisa digunakan oleh murid kelas khusus. Di masa kini, Jo-hyuk membuka pintu lain, di baliknya terlihat kota luas dengan langit ungu dan menara menjulang tinggi. Mereka masuk dan menuju gedung utama. Sesampainya di depan gedung, Jo-hyuk berkata, "Kerja bagus, kau bisa pulang duluan, aku mau melapor ke ketua dewan direksi." Arin tersenyum, "Oke, Jo-hyuk, kau juga sudah bekerja keras, sampai jumpa besok." Setelah Arin pergi, Jo-hyuk mengeluarkan cincin dari sakunya dan bergumam, "Apa ini orang ketiga termasuk bos labirin yang pertama kali? Aku merasa jauh lebih kuat setiap kali para berdebah bertingkat itu terserap, aku malah jadi menantikannya." Ia melangkah, "Aku akan menemui Black Chat dulu dan memeriksanya nanti." Saat Kim Jo-hyuk tiba di ruangan Black Chat, dia membuka pintu dan berkata, "Black Chat." Black Chat menyambutnya, "Ah, Jo-hyuk, selamat datang, Anda sudah bekerja keras." Tiba-tiba, Adelia menundukkan kepala padanya. Jo-hyuk kaget, "Hah, Adelia Ventri, kenapa kau ada di sini?" Adelia menjawab, "Anda bisa memanggil saya Adelia saja, saya ingin meminta bantuan Anda, jadi saya menyiapkan Anda sambil menundukkan kepala seperti ini." Jo-hyuk berkata, "Angkat kepalamu, bantuan apa yang kau inginkan?" Adelia, agak gugup, berkata, Itu, bisakah Anda mengajari saya?" Jo-hyuk heran, "Hah, kenapa tiba-tiba begitu, apa alasannya?" Adelia menjelaskan, "Sebenarnya kami berdua menyaksikan Anda bereaksi." Jo-hyuk tampak jengkel, "Kalian menonton lagi, benar-benar membuatku merinding. Apa ini idemu lagi seperti waktu itu, Black Chat?" Black Chat menjawab, "Tidak, terakhir kali menyaksikan itu juga ide konstelasi." Tiba-tiba, sebuah suara sistem menggema di hadapan Black Chat, suaranya dingin dan mengancam. "Penguasa di balik layar marah, jika kau mengungkapkannya, aku akan membunuhmu tanpa menyisakan satu tulang pun." Tim Jo-hyuk langsung menoleh, "Apa katanya?" Black Chat pura-pura santai, "Bukan apa-apa." Lalu Adelia melangkah maju, menatap Jo-hyuk dengan kagum. "Saya melihat Anda menangkap monster tadi dengan racun milik konstelasi Binmas, saya benar-benar kagum pada Anda." Ia menunduk, dengan wajah serius, "Bisakah Anda mengajari saya juga?" Jo-hyuk hanya menggaruk kepalanya dan menghela napas. "Waktu itu Black Chat, sekarang kau. Padahal, kalian tuh bisa belajar dari si bodoh dan bawang." Ia memandang Adelia dengan serius, "Memangnya bakal lebih baik kalau aku yang ajarin kalian?" Ia lalu menjelaskan dengan nada tenang namun tegas. "Saat kau dan Black Chat bikin kontrak sama konstelasi, kalian kan pasti belajar cara pakai kemampuan mereka secara alami, cara kalian ngeluarin kemampuan itu, ya, kurang lebih sama kayak aku. Tapi yang bikin beda, aku nggak terlalu ngandelin kekuatan sihir pinjaman. Tiap kali aku aktifin kemampuan, aku perkuat lagi pakai sihirku sendiri." Jo-hyuk lalu melirik mereka satu persatu. Masalahnya, anak-anak zaman sekarang itu cuma meledakkan sihir mereka sendiri, tanpa kendali, makanya gampang capek. Kendali tenaga sihir kalian itu, payah. Ia menghela napas lagi, "Jadi meski aku tunjukin caranya, kalian bakal tetap kelelahan, karena kelas berat kalian bakal langsung turun." Dalam hati, Kim Jo-hyuk bergumam, "Dasar anak-anak zaman sekarang." Adelia pun bertanya, "Jika saya kurang dalam kelas berat itu, tidak bisakah Anda membimbing saya?" Black Chat menimpali, "Saya juga meminta bimbingan Anda." Kim Jo-hyuk mengangguk kecil dan berkata, "Ya, sebenarnya aku nggak bisa mengajar anggota lamaku dengan baik karena belakangan ini sibuk. Tapi karena kalian adalah muridnya konstelasi, aku harus membimbing kalian secara moral." Dia melanjutkan, "Yang paling mendesak itu latihan fisik. Kalau kalian ada waktu, mulai besok datanglah ke ruangan latihan." Adelia dan Black Chat langsung menjawab bersamaan, "Terima kasih." Kemudian Kim Jo-hyuk menunjuk ke arah Black Chat dan berkata, "Lalu Black Chat,
besok ayo kita bahas lagi tentang cara mendekati Heroes. Black Cat pun menjawab, baik. Di sisi lain, dalam pikirannya, Barce bertanya, apa karena kekuatan sihir yang kau rasakan di gedung yang kuceritakan? Dalam hati, Kim Jo-yuk membalas, benar, kali ini Hawa Cha mengacaukan segalanya, jadi aku hanya bisa menangkapnya dan kembali begitu saja. Aku bahkan gak sempat masuk ke gedung akademi itu, lain kali, aku pasti akan menemukan jawabannya, dengan cara apapun. Scene berpindah ke Amerika Serikat, tepatnya di sebuah gedung megah milik asosiasi kontraktor. Di dalam sebuah ruangan dengan pencahayaan redup, Logan berdiri di depan layar tab yang menyala, menatap rekaman dan data yang terpampang tentang seseorang bernama Kim Jo-yuk. Dalam hatinya, Logan bergumam pelan, penuh rasa penasaran. Sebenarnya, siapa Kim Jo-yuk ini? Ia menyilangkan tangan di dada, menatap data dengan tatapan tajam. Perusahaan informasi swasta terbaik yang kukenal bahkan gak punya informasi tentangnya. Tangannya menggeser layar ke samping, memperlihatkan rangkaian kasus yang pernah ditangani Kim Jo-yuk. Dia memecahkan banyak kasus sulit sebagai seorang pelajar, tapi hampir gak ada informasi tentang dirinya sebelum ini. Satu-satunya hal yang dapat diketahui hanyalah dari panti asuhan mana ia berasal. Logan menghela napas perlahan, matanya menyipit, aneh sekali untuk disebut sebagai Super Rocky. Ia melangkah mendekati jendela kaca besar, menatap lampu kota yang berpendar di kejauhan. Black Cat dan konstelasinya melindungi seorang anak SMA yang gak memiliki latar belakang. Logan membalikkan badan, menatap kembali ke layar. Selain itu, perkataan dan perbuatannya seolah-olah dia mengenal konstelasiku. Pikirannya kembali ke momen saat ia mengajukan pertanyaan pada konstelasinya. Dan aku juga terusik dengan jawaban konstelasi pada pertanyaan yang kuajukan setelah itu. Pada saat itu, Logan mengingat kembali percakapannya dengan konstelasinya melalui sistem, suaranya terdengar pelan, tapi jelas saat ia bertanya. Konstelasi, apa Anda mengenal penguasa di balik layar? Sepertinya, dia mengenal Anda. Sistemnya langsung merespons, penghancur yang menembus segalanya mengatakan. Iya, kemudian muncul peringatan lain dari konstelasi itu. Penghancur yang menembus segalanya memperingatkan. Kau juga harus berhati-hati terhadap fanatik dewa bela diri. Logan terdiam sejenak, lalu mengulang pelan, fanatik dewa bela diri. Dalam hatinya, dia mulai merasa ada yang ganjil. Kembali ke masa sekarang, Logan masih berdiri di ruangan itu, ia menatap layar tablet di depannya, matanya menajam, ia bergumam dengan nada bingung dan penasaran. Setelah itu, aku mencari informasi tentang fanatik dewa bela diri, termasuk Kim Jo-yuk, tapi, aku nggak bisa menemukan informasi apapun. Ia memutar tubuhnya perlahan, seolah sedang menyusun potongan puzzle yang tidak cocok. Semakin aku menggali informasi tentang Kim Jo-yuk, aku seperti terjebak di dalam labirin. Matanya kembali menatap data kosong di layar, dan untuk sesaat, keheningan menyelimuti ruangan. Siapa sebenarnya anak ini? Suara Logan merendah, nyaris seperti bisikan. Jika dia nggak ada hubungannya dengan Yol saja. Ia menggeleng, kecewa dan penasaran sekaligus. Aku benar-benar nggak bisa mencari tahu lagi. Tiba-tiba, sebuah suara asing terdengar menggema di seluruh ruangan. Apa ini? Asosiasi kontraktor? Logan langsung menoleh ke arah suara itu. Di hadapannya, melayang sosok mengerikan, seorang monster bertaring tajam, matanya bersinar merah menyala, dan di tangannya tergenggam erat sebuah palu besar yang penuh duri tajam. Logan menatap tajam dari balik kaca tebal, lalu bertanya dengan suara dingin. Siapa kau? Licik sekali memata-matai ruanganku. Monster itu tertawa kecil sambil melayang mendekat. Kau bahkan gak terkejut. Apa mungkin kau kontraktor peringkat 1? Sambil berkata begitu, ia mengayunkan palu berdurinya, dan dalam sekejap, kaca tebal itu hancur berkeping-keping. Logan terhempas ke belakang, tubuhnya terpental beberapa meter, ia menggertakkan gigi, menahan sakit, lalu dalam hatinya bergumam. Varian ini, tingkat kecerdasannya tinggi, jangan-jangan, dia sejenis dengan bajingan yang menyerang heroik sendirian waktu itu. Pikiran itu terus berputar di kepalanya, apa dia satu spesies dengan makhluk itu? Monster itu kembali terkekeh, lalu berkata, kau sedang mengumpulkan kekuatan sihir, ya? Kalau begitu, cobalah hentikan ini. Ia mengangkat palunya sekali lagi, siap menyerang. Namun sebelum sempat menghantam, Logan sudah lebih dulu melesat, tinju kerasnya menghantam perut monster itu. Tapi monster itu tetap berdiri, tanpa satu goresan pun. Kemampuanmu lumayan, ejeknya dengan senyum sinis. Logan menyipitkan mata dan membalas, aku benci mendengar pujian, dari monster sepertimu. Begitu ucapannya selesai, tinjunya kembali meluncur, dan kali ini, saat serangannya mengenai sasaran, terdengar ledakan besar, guncangannya terasa hingga keluar menara. Di lantai bawah, di kantornya, Rania terlonjak dari kursinya. Apa-apaan ini? Guncangan barusan terasa sangat kuat. Dalam hati, ia bergumam. Apa terjadi gempa? Nggak mungkin, getarannya terlalu terpusat di lantai atas. Jangan-jangan, ada sesuatu yang terjadi di ruangan Logan. Sementara itu, di atas, Logan masih terengah menatap tinjunya yang bergetar. Aku yakin sudah memukulnya jatuh dengan keras.
Tapi dia kemana? Gumamnya, matanya menelusuri retakan besar di lantai. Tiba-tiba, sebuah palu besar melayang dari samping, mengarah tepat ke kepalanya. Logan cepat-cepat menangkisnya dengan lengannya, tapi daya hantamnya terlalu besar, tubuhnya terpental ke samping, menghantam dinding. Ah, sialan, terangnya sambil menahan sakit. Dalam hatinya, ia kembali menimbang. Dia kuat sekali, ini bukan makhluk sembarangan. Kalau levelnya rendah, aku pasti sudah bisa menyingkirkannya, bahkan jika dia inkarnasi konstelasi. Monster itu tertawa kecil, menyeringai lebar. Apa-apaan itu? Jadi, ini kekuatan kontraktor peringkat 1. Logan berdiri perlahan, menatapnya tajam. Tutup mulutmu, aku bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatanku. Tapi dalam hatinya, ia tahu, aku nggak bisa menggunakan serangan luas, bisa-bisa gedung ini runtuh, aku harus menyentuh tubuh makhluk ini secara langsung. Tapi, bahkan itu saja belum berhasil. Tiba-tiba, terdengar suara memanggil, Logan, apa yang terjadi? Rania muncul di ambang pintu bersama beberapa pengawal asosiasi, wajahnya panik. Kau baik-baik saja, kami mendengar suara ledakan dari lantai ini. Logan menoleh, lalu menyebut pelan, Rania. Rania mengangkat kepalanya sedikit, napasnya terengah. Hanya aku anggota asosiasi yang masih ada di gedung ini, karena sekarang sudah dini hari. Tapi, setelah dengar ledakan tadi, aku datang, meskipun sendirian. Tatapannya teralihkan ke sosok besar yang berdiri di hadapannya. Tapi, apa-apaan itu? Monster itu menoleh ke arahnya, bibirnya menyeringai, lalu terkekeh. Setelah sedikit memainkannya perlahan-lahan, ternyata serangga merangkak keluar satu demi satu. Ini hal yang bagus. Tatapannya menajam, aku akan menyingkirkan kalian sekaligus. Rania menarik napas, lalu berkata tegas, berdebah, ini bukan tandingan kalian, mundurlah. Salah satu pengawal di belakangnya mengangguk, baik. Monster itu mulai melangkah mendekat, palu berdurinya menyeret lantai hingga memercikkan api kecil. Rania pun langsung mengaktifkan kekuatannya, melancarkan tembakan sihir ke arahnya. Tapi aneh, semuanya meleset. Dalam hati Rania bergumam. Dia menghindari semua serangan amunisiku, padahal jelas-jelas aku menembak lurus. Tak menyerah, dia mencondongkan tubuhnya ke depan, menyerbu ke arah leher monster itu. Pasti kali ini mengenainya, namun tepat sebelum pukulannya menyentuh, sosok monster itu menghilang, kosong, tidak ada siapa-siapa. Rania tercengang, bagaimana bisa, sebuah palu besar tiba-tiba menghantam dari atas, mengarah ke kepalanya. Namun sebelum menyentuhnya, Logan melompat dan menahan serangan itu dengan lengannya. Logan, seru Rania, terkejut sekaligus lega. Logan menahan rasa sakit di lengan, lalu menjawab. Yang dilakukan berdebat ini bukan cuma menghindar, dia memproyeksikan dirinya sebagai ilusi, dan tubuh aslinya hanya muncul saat menyerang. Sementara itu, di balik kabut tipis sihir, monster itu menyeringai lagi dalam hati. Ho, apa ini? Dia bisa mendeteksi kemampuan mata ilusiku? Kalau begitu, aku akan mundur dulu, dan menyembunyikan diri dalam ilusi, lalu menyerang lagi. Tiba-tiba, saat monster itu hendak pergi, tubuhnya terhenti, tidak bisa bergerak, rasa terkejut mengalir dalam dirinya. Logan menginjak kakinya dengan keras, menghentikan langkah monster itu. Kenapa, kau nggak bisa kabur? Ya, ujar Logan dengan nada meremehkan, tatapannya tajam. Logan pun bersiap-siap, tinjunya terkumpul tenaga. Cobalah lawan tinjuku ini, tantangnya, suara penuh tantangan. Namun, saat hampir mengenai monster itu, tiba-tiba tubuh Logan terasa kaku, tubuhnya seperti terjebak dalam suatu kekuatan yang tidak terlihat. Dalam hati, Logan bergumam, apa ini, tiba-tiba saja tubuhku nggak bisa digerakkan. Sebuah suara asing terdengar di belakang, dan Logan melihat sosok monster lain yang bertubuh hitam mendekat. Meskipun mereka para bedebah sampah, kau terlalu lengah, Bekui, kata monster itu, suara tegas penuh amarah. Monster yang sebelumnya, Bekui, terlihat terkejut dan membalikkan tubuhnya. Hai Kui, jawabnya, nada suaranya agak kesal. Namun, Bekui belum sempat berkata lebih jauh, monster hitam itu, yang dikenal sebagai Hekui, melangkah maju, tatapannya tajam. Jika bukan karena mata penghukum, di saat ini perutmu sudah berlubang, ucapnya, suara dingin penuh ancaman. Bekui mendengus, sedikit menghindar, lalu menjawab. Nggak akan seburuk itu, Hekui tidak menggubris jawabannya, ia hanya tertawa kecil, matanya penuh kebencian. Atau mungkin kau harus mencobanya sedikit, katanya, suaranya penuh ejekan dan ancaman. Lalu, Rania terkejut dan berkata, ada satu monster lagi dengan ukuran yang sama. Logan ikut berkata dengan nada waspada, apa dia bersembunyi sejak awal? Hekui menyeringai dan berkata, kalau begitu, yang mana yang harus kubunuh duluan? Aku juga sudah menghentikan wanita yang di belakang untuk berjaga-jaga, kau bisa bebas memilih siapa yang akan kau bunuh duluan. Adelia mengerang dan berkata, sejak kapan dia ada di sini? Bekui menjawab, benarkah? Kalau begitu, bagaimana kalau berdebat itu duluan? Namun tiba-tiba, saat Bekui selesai berkata seperti itu, sosok Kim Jo-yuk sudah berada di belakang Hekui. Dalam sekejap, Kim Jo-yuk membelah kepala Hekui menjadi dua dengan satu tebasan. Itu ide yang bagus, ucap Kim Jo-yuk dengan tenang.
Melihat kejadian itu, Logan dan Rania terkejut, sedangkan Baikui juga terkejut. Apa-apaan ini? Lalu Logan langsung berkata, Kim Jo-hyuk, kemudian tangan mereka pun sudah mulai digerakkan. Rania berkata, Logan, tubuhku bisa bergerak lagi. Lalu Logan ikut berkata, benar. Kemudian Kim Jo-hyuk yang masih menghadap mayat itu berkata, dulu aku juga kesulitan karena ulah para berhebat seperti kalian. Haekwi mengecol lawan dengan mata ilusinya, dan kau memukuli lawan dengan tongkat yang kau bawa. Lalu dia menoleh sambil berkata lagi, itulah mengapa waktu itu aku juga membunuh Haekwi lebih dulu. Apa kau mengingatnya Baikui? Baikui pun berkata dengan kaget dan heran, apa ini? Bagaimana kau bisa tahu namaku? Kau membunuh kami? Lalu, tiba-tiba Logan yang berada di belakang Kim Jo-hyuk berkata, kau Kim Jo-hyuk, kan? Aku Logan. Terlepas dari bagaimana caranya kau sampai di sini, ucapkan terima kasih. Dalam hati, Kim Jo-hyuk bergumam, mengingat perkataan Black Chat, ada seseorang yang mencari Anda ke akademi baru-baru ini. Kim Jo-hyuk, dia adalah Logan, asosiasi kontraktor peringkat 1. Sebagai informasi, Anda bisa menemunya jika pergi ke gedung asosiasi yang saat ini sedang diserang. Orang ini mencariku, kata Kim Jo-hyuk lagi dalam hatinya. Padahal aku nggak pernah terlibat urusan apapun dengannya. Sementara itu, Baikui yang sudah mengangkat palunya berkata, aku nggak tahu siapa dirimu, tapi berani-beraninya kau berbicara omong kosong di depanku, jangan banyak omong, sambil membenturkan palunya ke arah Kim Jo-hyuk. Akan tetapi, Kim Jo-hyuk dan Logan segera menghindar ke belakang. Logan berkata, setelah mendengar ceritanya, sepertinya saya mengetahui dua monster ini, apa mereka punya strategi penyerangan? Dalam hati, Kim Jo-hyuk bergumam, astaga, aku mengatakannya tanpa berpikir panjang. Lalu dia berkata dengan wajah sedikit canggung, apa saya bilang begitu? Serah, strategi penyerangan. Dalam hati, ia kembali bergumam sambil menatap Baikui, seingatku, karena berdebat itu bereaksi sangat cepat saat diserang, aku harus bisa membunuhnya sebelum dia lari menggunakan ilusi, kalau ingatanku memang benar, setelah aku membunuh Haekwi. Sementara itu, Baikui menatap Kim Jo-hyuk dengan wajah panik dan berkata, jangan-jangan, berdebat itu, tanpa melanjutkan ucapannya, dia langsung berbalik dan melarikan diri. Rania yang melihatnya langsung berseru, apapun itu, dia kabur. Logan menimpali dengan nada kesal, dia sudah bikin kita kewalahan, dan sekarang malah kabur, bukankah kita harus mengejarnya? Namun Kim Jo-hyuk berkata sambil menatap ke arah sosok yang kabur itu, sosok yang melarikan diri itu hanyalah ilusi, tubuh aslinya hanya akan berada di sekitar ilusi tersebut. Dalam hatinya, Kim Jo-hyuk kembali bergumam, kalau saja aku masih punya kekuatan balwang, aku bisa langsung menyingkirkan ilusi itu dengan satu tebasan. Tapi sekarang, aku tidak meminjam kekuatan muridku, bahkan tidak menandatangani kontrak sementara untuk pertarungan kali ini. Aku hanya mengandalkan kekuatan yang diserap oleh cincin ini. Dia mengepalkan tangan, dan dengan napas berat ia melanjutkan dalam pikirannya. Aku nggak punya pilihan lain, meskipun agak berantakan, aku harus memotong seluruh bangunan. Tiba-tiba, Logan menoleh dengan raut serius dan berkata, Konstelasi, kenapa tiba-tiba Anda menghubungi saya di hari seperti ini? Ucapan itu membuat Kim Jo-hyuk sedikit terkejut. Lalu seketika, sistem bersuara dalam kepala Logan, penghancur yang menembus segalanya terkejut dan berkata, Dewa Bela Diri. Logan bergumam pelan, Dewa Bela Diri, sebenarnya siapa itu? Kim Jo-hyuk menatapnya dan mengangguk pelan, astaga, aku dari tadi bertanya-tanya kenapa sihir yang familiar terus terpancar dari sekelilingku, tapi sekarang, aku mengerti. Kim Jo-hyuk, ucap Logan lagi. Kim Jo-hyuk tersenyum tipis dan berkata, sudah lama kita nggak bertemu, Bedebah, apa kau ada di sana? Sekarang aku benar-benar dalam kondisi terdesak. Ayo buat kontrak denganku. Lalu dia menatap Logan dan bertanya, apa kontraktormu memiliki relik suci? Tak lama kemudian, sistem kembali bersuara, penghancur yang menembus segalanya mengatakan, iya. Dan kemudian, suara itu berlanjut, penghancur yang menembus segalanya mendesak, cepat, berikan relik suci padanya. Logan langsung mengangguk dan berkata, baik, jelas-jelas ada di dalam sini. Rania yang sejak tadi memperhatikan juga ikut bicara, aku nggak tahu apa yang sedang terjadi, tapi lebih baik kita lakukan ini dengan cepat. Rania tiba-tiba berteriak sambil menunjuk ke arah jendela, monster itu, dia kabur lewat jendela. Tanpa membuang waktu, Kim Jo-hyuk langsung menoleh dan berkata dengan nada tegas, reliknya, cepat. Logan pun langsung mengangguk, lalu mengambil sebuah gelang berbentuk bulat-bulat dari sakunya dan berkata, ini dia, sambil menyerahkannya. Kim Jo-hyuk menerimanya dan berkata, bagus, sambil segera memasangkannya di lengannya. Sementara itu, di sisi lain, Baikui yang sedang melarikan diri menggerutu dengan wajah tegang, sialan, sekarang aku mengerti kenapa Hawacha ataupun Hong Wei bisa mati secepat itu. Wajahnya pucat dan keringat mengalir deras saat dia bergumam lagi, Dewa Bela Diri, dia telah kembali, memang, dia berinkarnasi dalam tubuh bocah kecil, tapi kekuatan sihirnya, aku yakin, itu dia, Dewa Bela Diri. Ia terus berlari, menatap ke depan tanpa menoleh. Aku nggak bisa menyampaikan pengumuman jarak jauh seperti Hawacha, jadi aku harus segera pergi, dan memberitahu yang lain tentang kebangkitan Dewa Bela Diri.
Tim Kim Jo-yuk yang tidak membiarkan Baekwi lolos, langsung melancarkan serangannya dari belakang. Energi dari pukulannya begitu kuat hingga meskipun tidak mengenai langsung, gelombangnya terus mengejar Baekwi. Dalam sekejap, Baekwi pun terkena hantaman itu dan tubuhnya langsung lenyap, seolah menguap dari keberadaan. Rania dan Logan yang menyaksikan semuanya dari balik kaca yang sudah pecah tampak sangat terkejut. Rania menoleh dan berkata, "Logan, kekuatan konstelasimu sehebat itu ya?" Logan menggeleng pelan, matanya masih menatap ke depan. "Nggak mungkin aku bisa meledakkan kekuatan seperti meriam dan menghancurkan semua yang ada di depan kayak tadi. Tapi aku bisa merasakan, itu kekuatan sihir dari konstelasiku." Dia menghela napas, matanya beralih ke arah Kim Jo-yuk. Dia bisa langsung menggunakan kekuatan yang baru saja dikontrak. Bocah itu, makin bikin aku terkejut, dan makin bikin penasaran. Beberapa saat setelah pertempuran selesai, Logan yang terluka mulai dirawat oleh tim medis. Sementara itu, Kim Jo-yuk berdiri di sampingnya dan berkata, "Kalau begitu, saya pergi." Logan menoleh cepat, sedikit kaget, "Kau sudah mau pergi?" Kim Jo-yuk mengangguk santai, "Ya, tujuan kedatangan saya sudah tercapai. Lagi pula, terlalu repot kalau nanti dikelilingi media." Logan menatapnya sejenak, lalu berkata, "Tujuanmu, menghentikan monster-monster itu?" Kim Jo-yuk cuma menggaruk kepalanya sambil setengah senyum, "Yah, haruskah kita anggap begitu aja?" Dalam hatinya, Kim Jo-yuk bergumam sambil melirik Logan, "Dia ini agak merepotkan, kalau aku biarin aja, bisa-bisa dia datang lagi ke Valhalla buat nanyain hal-hal yang nggak penting. Aku bener-bener nggak mau ribet urusan beginian." Tapi kemudian dia teringat perkataan Black Chat tentang Logan. Dia ini asosiasi kontraktor peringkat 1, kalau aku bisa bikin dia berpihak ke aku, segalanya bakal jauh lebih gampang nanti. Lalu, Kim Jo-yuk berkata dengan santai, "Karena hari ini melelahkan, kita bahas detailnya lain kali aja." Logan langsung menunduk sedikit, "Ah, rupanya begitu, maaf." Kim Jo-yuk melanjutkan, "Kalau nanti ada waktu, aku bakal datang ke Akademi Herois, jawab semua pertanyaanmu pelan-pelan." Logan sempat terkejut. "Hah?" Kim Jo-yuk lalu menunjuk ke arahnya sambil tersenyum tipis. "Karena kau kontraktornya si bedebah, aku akan luangkan waktu secara khusus, aku tahu caranya berterima kasih." Setelah itu, Kim Jo-yuk pun berbalik dan melangkah pergi. Tapi Logan buru-buru mengangkat tangannya, "Tunggu." Namun sebelum sempat menghentikannya, sistem di hadapannya tiba-tiba muncul dan berkata, "Penghancur yang menembus segalanya mengatakan, biarkan dia pergi." Logan bergumam pelan, "Konstelasi, sistem lanjut memberi perintah, dan kau harus berbicara formal pada beliau." Logan sempat bengong, "Formal, saya mengerti." Di belakang mereka, Rania datang sambil menghela napas, "Aku udah coba serahkan kasus ini ke polisi, tapi, mayat monster-monsternya nggak ada." Logan menoleh, "Kau nggak lihat, beberapa saat setelah mereka mati, tubuhnya langsung menghilang kayak asap." Rania mendecak, "Ah, sialan, memang ada jenis monster yang begitu sih, tapi bakal ribet kalau harus jelasin ini ke pihak asuransi, aku harus cari CCTV-nya." Lalu Rania berkata lagi, "Kim Jo-yuk sudah pergi. Sebenarnya siapa wajah itu? Monster-monster yang kita hadapi hari ini adalah monster yang enggak akan pernah bisa digelakkan oleh kontraktor umum." Lalu Logan berkata, "Identitas kita pasti akan segera mengetahuinya." Lalu saat perjalanan pulang, Kim Jo-yuk yang melewati hutan, tiba-tiba dia pun berkata dalam pikirannya, "Barce." Lalu Barce menjawab, "Apa?" Lalu Kim Jo-yuk berkata, "Kekuatan sihir yang kurasakan dari si bedebah, apa sama dengan aroma sihir familiar yang kau rasakan di Herois?" Lalu Barce berkata, "Enggak, itu berbeda." Lalu Kim Jo-yuk berkata lagi, "Benarkah? Syukurlah, aku terpaksa memilih Herois sebagai tempat berkemulugan, tapi ternyata itu enggak sia-sia." Lalu Barce berkata, "Rupanya begitu." Kemudian Kim Jo-yuk berkata, "Tapi ada hal yang cukup kusayangkan, penjelasi yang kutemui hari ini memang menerima ajaranku, tapi dia bukan muridku langsung." Lalu dia berkata lagi, "Kira-kira si pemalu ada di mana ya?" Lalu tiba-tiba di hadapannya seseorang muncul menggunakan jubah dan bertopeng. Lalu, orang itu segera menunduk, dan Kim Jo-yuk bertanya, "Siapa kau?" Orang itu menjawab, "Saya merupakan anggota ILYO, saya ingin menghadap Anda, pemimpin." Lalu, Kim Jo-yuk bertanya, "Kau menyebutku pemimpin, apakah kau salah orang?" Orang itu menjawab, "Tidak, konstelasi kami, yaitu Tugui, menyuruh kami untuk menunjukkan diri jika Anda mengatakan kata itu." Lalu, Kim Jo-yuk berkata, "Kata apa mungkin?" Orang itu berkata sambil menceritakan yang dikatakan konstelasinya. Saat dia mengucapkan kata tertentu, tunjukkan dan ungkapkanlah identitas sekalian. Lalu mereka bertanya, "Kata apa?" Orang itu menjawab, "Si pemalu." Lalu, orang-orang pun datang, beberapa orang lagi, untuk memberikan hormat. Kemudian mereka berkata, "Kami, ILYO, menghadap pemimpin." Lalu Kim Jo-yuk bertanya, "Apakah kau memiliki relik suci?" Orang itu menjawab, "Iya." Lalu Kim Jo-yuk berkata, "Berikan padaku." Orang itu tanpa berpikir langsung memberikan relik suci mereka, yaitu sarung tangan berwarna merah. Saat menyentuh itu, Kim Jo-yuk pun langsung berada di dunia imajiner yang berhawa ungu. Di hadapannya, sebuah bangunan tua tampak sudah runtuh. Lalu, matanya menangkap papan nama di depannya. Kim Jo-yuk berkata,
klan Dewa Bela Diri, sudah lama sekali aku nggak melihat papan tanda ini. Kemudian pandangannya tertuju pada sebuah kursi di depannya, membelakanginya. Kim Jo-yuk berkata, sudah lama kita nggak bertemu, pemalu. Saat kursi itu perlahan berbalik, seseorang tampak duduk di sana, membelakanginya. Kim Jo-yuk berkata lagi, pemalu, kau ada di sana kan? Jangan repot-repot bersembunyi, dan keluarlah. Kemudian, orang itu pun, dengan topeng bertanduk, langsung keluar dari balik kursi dan memberi hormat sambil bersujud. Lalu Kim Jo-yuk berkata, rupanya kau masih sama dengan yang dulu, bangunlah. Orang itu menjawab singkat, baik. Kim Jo-yuk melanjutkan, bahkan ruang imajinermu masih sama dengan pertahanan kita 300 tahun lalu. Si pemalu itu tersenyum tipis di balik topengnya, lalu menjawab, bagi kami, klan Dewa Bela Diri bukan hanya sekadar pertahanan, tapi juga tempat tinggal yang sangat nyaman. Kim Jo-yuk menatap sekeliling dengan tatapan berat, yah, aku nggak menyangka kau menganggapnya sejauh ini. Dalam hatinya, Kim Jo-yuk bergumam, 300 tahun yang lalu. Ingatan masa lalu pun menyeruak. Saat itu, dunia benar-benar kacau, serangan demi serangan menghancurkan desa-desa, dan para goblin pun ikut menyerang tanpa ampun. Kekacauan menyelimuti setiap sudut. Aku yang saat itu hanya tahu cara menangkap monster, satu-satunya caraku untuk tetap hidup dan menghasilkan uang di dunia sekejam itu hanyalah satu, pikir Kim Jo-yuk, melindungi orang-orang berkedudukan tinggi dari serangan, lalu menerima bayaran, atau menerima permintaan menaklukkan labirin monster, mengalahkan musuh, dan hidup dari uang jasa sebagai hunter. Matanya menatap jauh, melihat bayangan orang-orang yang runtuh tak berdaya di hadapannya. Ia bergumam lagi, saat itu adalah masa paling kacau, karena manusia sendiri diperjualbelikan seperti budak. Kim Jo-yuk mengingat lebih dalam, pada masa itu, para orang tua yang enggak punya uang pun tega menjual anak-anak mereka sebagai budak demi sejumlah besar uang. Aku benci hal itu, gumamnya dalam hati, karena ketika aku masih muda, aku juga pernah menjadi budak, dipaksa, bertentangan dengan keinginanku. Tatapannya jadi kelam, di hadapannya, bayangan masa lalu begitu jelas, ketika ia melihat langsung kejadian seorang anak dijual, amarahnya memuncak, tanpa ragu, dia pun langsung menyerang orang yang menjual budak itu. Karena itulah aku juga membunuh siapapun yang menyerang murid-muridku, atau para budak yang kutemui secara kebetulan, bisik batinnya, orang-orang yang sempat menyerang pun kabur ketakutan. Kemudian, dari balik reruntuhan, seorang gadis kecil tampak sakit, dia melangkah perlahan, lalu menarik ujung baju Kim Jo-yuk dengan tangan mungilnya, tatapannya memelas. Saat itulah, aku mulai menerima beberapa anak yang enggak punya tempat tujuan sebagai muridku. Ia menarik napas panjang, dan sejak itu, rencana hidupku pun mulai berubah. Dulu, ketika masih muda, aku cuma ingin bekerja keras sebagai hunter. Lalu, setelah mengumpulkan cukup uang, pensiun tenang, melatih beberapa murid, dan menghancurkan sistem perbudakan agar aku bisa berburu dengan tenang, tanpa gangguan. Namun, realitanya tak semudah itu. Meskipun nggak ada masalah buatku mencari nafkah sendiri sebagai hunter, hampir mustahil untuk mengumpulkan uang sambil membesarkan murid-murid. Semuanya butuh biaya, waktu, dan pengorbanan. Kim Jo-yuk kembali larut dalam ingatannya. Saat jumlah muridku mulai banyak, aku memutuskan sesuatu, aku harus mulai mengambil keuntungan dari mereka. Itu bukan keputusan yang mudah, tapi di masa itu, banyak keluarga berpengaruh dan klan-klan baru bermunculan satu demi satu. Kupikir, kalau begitu, aku juga harus punya klan sendiri. Jadi, ia mengumpulkan para muridnya, mendengarkan pendapat mereka, dan akhirnya, lahirlah nama klan Dewa Bela Diri. Alasan aku mengembangkan klan ini, sederhana, kupikir aku harus punya murid yang bisa kutraining dan kudapatkan manfaatnya. Karena meskipun aku kuat, aku sadar, aku enggak terlalu berbakat, dan pola pikirku juga enggak ideal. Pertumbuhanku mandek lebih cepat daripada yang kupikirkan. Tapi para muridku beda, mereka bisa belajar cara berpikir yang benar dari bimbinganku, dan yang paling penting, mereka punya bakat luar biasa. Karena itu, aku latih mereka sebaik mungkin, hingga ke titik di mana mereka bahkan tidak lagi membutuhkan aku untuk mengajarkan apapun. Dan ketika mereka sudah dewasa, mulai membentuk pengaruh, merekrut murid baru, aku pun mulai menyusun rencana. Aku ingin menarik sumbangan dan keuntungan dari klan. Kupikir, dengan itu, aku bisa menghabiskan sisa hidupku dengan nyaman, tanpa kerja keras lagi. Tapi takdir berkata lain, saat klan mulai berkembang dan para muridku tersebar untuk memperluas kekuatan, itulah saatnya menara kehancuran muncul.